Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, dan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Baik, Baik, mantap. Puji Tuhan, kita semua ada berada dalam keadaan baik. Mari kita akan memulai rangkaian jazz kita pada malam hari ini dengan membuka dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada Santo Rafael. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Alkitab, sharing bahasan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita terlebih dahulu membaca Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 148 dan 149. Artikel 4, aku percaya. Ketaatan iman. Maria, berbahagialah dia yang percaya. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Elizabeth memberi salam kepadanya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demi iman ini, segala bangsa akan menyatakannya bahagia. Selama seluruh kehidupannya, juga dalam percobaannya yang terakhir, ketika Yesus putranya wafat di kayu salib, imannya tidak goyah. Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Karena itu gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Luar biasa ya. Baik, eh, kita pada malam hari ini akan membaca dari Bilangan bab 7 sampai bab 8 ayat 26. Mungkin bagi yang mau membuka langsung di Alkitab maupun di Alkitab, silakan. Atau kita bisa lihat langsung di layar juga nggak apa-apa. Baik, saya akan bacakannya. Persembahan para pemimpin suku dan peraturan bagi orang Lewi. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan petabisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mesbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa,
Satu pemimpin setiap hari harusnya mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyimpanan dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itu persembahan Netanel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Zedeur. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Zedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurishadai. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurishadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus.
Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8 pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun, itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Pada hari ke-9 pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun, itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10 pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itu persembahan Ahiezer bin Amishadai. Pada hari ke-11 pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Ochran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itu persembahan Pagiel bin Ochran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban keselamatan, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentabisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Sikal perak perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya, 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus.
dalam emas pecahan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban kebakaran itu adalah 12 ekor lembu dan 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, dan juga 12 ekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam mezbah, ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnya lah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat. Dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel, dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudianlah haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya, dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban menghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi itu mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya ke atas orang Lewi itu, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya begitu. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban menghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi pada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjakan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, yang telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan dikena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap orang umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Siapa orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tapi jika ia berumur 50 tahun, seharusnya ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu.
Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kitab Bilangan, ini kita masih ada di bab 5 sampai 10. Kita masih berbicara tentang hukum ritual kesucian. Mungkin nanti 4 minggu lagi lah kita baru masuk ke dalam tema yang lain gitu istilahnya. Dan ini masih awal-awal ya, masih kalau di pembagian ini masih masih part pertama, part satu, belum part 2, part 3, part 5 ya. Dan bangsa Israel masih berada di padang Gunung Sinai. Sekarang ini mungkin bagi Bapak Ibu yang nggak ngeh, sekarang ini ada di Mesir, Provinsi Sinai Selatan. Nah, silakan di-sharingkan. Mungkin dari sekian banyaknya tadi itu, yang panjang tadi itu, apakah ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Langsung buka mic aja. Atau misalkan bingung, tapi pengen mungkin mau sharing saja, atau sharing yang lain, atau sharing tentang kitab bilangan ini, atau mau ingatan sesuatu yang ada di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, atau kitab-kitab lainnya, bebas. Boleh, boleh. Silakan. Oh ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru bergabung, silakan bisa langsung saja membaca dari bilangan bab 7 sampai 8, atau mungkin masuk-masuk mau langsung memberikan sharing, boleh juga. Atau langsung bertanya. Karena misalkan sudah apa ya, sudah baca di sebelum masuk Zoom. Boleh, boleh. Yang mungkin saya mau sharing sedikit lah sembari Silakan. dan menunggu yang lainnya. Jadi harapannya ada lagi. Sharing ini saja sih bahwa nggak, saya bukan mau membahas bagian dari kitab suci ini nggak nanti. Nah, Leo dan Ricardo akan bahas lebih dalam lagi. Cuman mungkin kalau dikaitkan dengan breakbook yang kita baca hari ini begitu ya. Khususnya di pasal 7 kita lihat di sini bahwa eh, ada persembahan gitu ya, di persembahan yang diberikan kepada ketika penghabisan kemah suci, jadi kemah suci beres dibuat, kemudian persembahan itu diberikan. Nah, persembahan ini diberikan oleh eh, dari suku-suku, benar ya kan? Eh, Hari pertama itu ada suku Yehuda, begitu ya. Hari kedua itu ada suku Isakar, hari ketiga ada suku Zebulun dan seterusnya. Dan di sini yang mempersembahkan persembahan itu adalah wakil, wakil suku tersebut. Misal suku Yehuda dan Nahson bin Minadab, kemudian dari suku Isakar ada Nathanael bin Zuar, ya. Dari suku Zebulun ada Eliab bin Helon, begitu dan seterusnya. Nah, tapi tidak
tidak semua suku itu ikut begitu ya. Ini hanya diwakilkan saja oleh ketua sukunya. Nah, apa yang mau saya sharingkan begini. Jadi eh, saya merefleksikan bagaimana kemudian hubungan persembahan suku ini dengan keluarga, begitu. Kalau suku itu kemudian persembahannya itu diwakilkan, begitu ya, oleh ketua sukunya, oleh penatua sukunya, maka saya juga merefleksikan dalam keluarga juga demikian. Dalam artian bagaimana? Dalam artian di dalam keluarga itu mesti memang ada satu orang yang dia bisa dibilang sebagai pilar doa, begitu ya. Ya, konteks persembahan di sini mungkin tidak harus selalu mempersembahkan sesuatu barang material gitu ya ke gereja, tapi bisa juga misal mempersembahkan doa. Maka saya merefleksikan bagaimana ini pentingnya juga dalam keluarga untuk kita di dalam keluarga kita itu masih ada at least paling tidak itu satu sebagai pilar doa. Ya kan kalau bisa semua ya lebih baik. Tapi paling tidak ada satu pilar doa. Dan pilar doa inilah bisa menopang satu keluarga. Nah, dalam hal ini misalnya kalau saya refleksikan dari keluarga saya gitu ya, saya sama istri gitu ya, itu istri saya sebagai pilar doa begitu. Kalau bahkan kalau saya merefleksikan lagi misal keluarga besar saya dari pihak saya gitu ya, dari orang tua, kakek nenek itu. Kok dulu tuh ada kakek saya, ada tante saya juga sebagai pilar doa. Kalau di keluarga istri saya itu ada ibu mertua saya itu yang menjadi pilar doa. Nah, dalam hal ini juga di dalam keluarga saya itu uh, ada istri saya sebagai pilar doa. Nah, apa yang mau saya sharingkan begini. Jadi barusan hari ini banget begitu teman-teman ya. Saya sedang tadi baru beres menjalani salah satu sidang dari uh, rangkaian beberapa sidang yang harus dilalui gitu ya untuk menuntaskan masa studi ini. Nah tadi baru hari ini puji Tuhan baru beres satu sidang gitu. Tinggal revisi saja. Saya ketika mempersiapkan sidang ini tuh stressful sebenarnya. Hanya istri saya itu wah stressful sekali. Gitu ya, mempersiapkan sudah sejak lama gitu. Saya pelajari banyak hal gitu ya. Bahkan orang kalau presentasi paling mempersiapkan satu file PowerPoint begitu ya. Saya enggak, saya bisa 10 file PowerPoint saya siapkan menjawab pertanyaan yang ada gitu kan. Kalau ditanya A, saya tampilkan slide yang mana, ditanya B, saya tampilkan slide itu saking saking saya khawatirnya. Tapi kemudian eh, di samping saya mempersiapkan secara materi begitu ya. Kami sekeluarga gitu sama istri, bahkan bukan cuma saya sama istri saja, tapi kami keluarga besar begitu ya. Itu mempersiapkan juga dalam hal doa gitu. Khususnya kami berdoa novena itu selama 9 hari. Jadi terakhir adalah nanti malam hari. Kami berdoa novena selama 9 hari. Karena apa? Karena dalam dalam tahap sidang yang ini itu yang diuji cukup luas. Jadi cukup cukup banyak hal disampaikan, pembahasannya cukup luas gitu. Jadi mesti banyak hal yang dipelajari, juga termasuk pertanyaan yang akan ditanyakan juga sangat tidak terprediksi. Dan maka saya mempersiapkan sedemikian rupa. Bahkan ada senior juga gitu kan yang tidak lulus di tahap ini. Gitu. Jadi membuat saya semakin khawatir juga begitu kan. Wah, aku bisa nggak ya di tahap ini begitu kira-kira. Nah, kemudian ketika sesi sidang pun gitu ya, ada satu pertanyaan fundamental, satu pertanyaan mendasar sebenarnya yang saya bahkan nggak bisa jawab. Padahal pertanyaan itu harusnya saya tuh persiapkan
tapi saya kelewat mempersiapkan. Saking mempersiapkan yang macam-macam tadi gitu ya, mempersiapkan apa yang lainnya gitu kan. Sampai yang hal itu saya terlewat gitu, dan ternyata hal yang terlewat itu ditanyakan gitu ya. Kalau sidang kan pasti begitu ya, sering kali ya. Hal yang terlewat itu ditanyakan. Saya coba jawab gitu ya, gitu, menjawab ke sana ke sini gitu, tapi tidak menemukan, tidak memberikan jawabannya memuaskan bagi si penanya, bagi pengujinya. Tapi menariknya apa? Itu kan ada 3 penguji ya, jadi 3 dosen pembimbing saya plus 3 dosen penguji, jadi 6 dosen. Tapi menariknya apa? Justru dosen penguji yang lain membantu saya menjawab. Bukan dosen pembimbing saya yang menjawab, tapi dosen penguji yang lain justru membantu saya untuk menjawab. Gitu. Ya kan, ditengahi oleh beliau begitu. Itu buat saya miracle juga begitu. Karena kalau biasanya dalam sidang itu sudah jadi skakmat gitu. Gitu. Kalau ngobrol sama senior saya yang lain itu sudah beres masa studinya, saya ngobrol itu bisa skakmat sebenarnya. Saya nggak bisa jawab seperti itu begitu. Tapi puji Tuhannya itu sampai penguji yang lain membantu saya menjawab pertanyaan yang saya tidak bisa jawab begitu. Dan eh, saya juga tidak menyangka sebenarnya apa. Saya pasti berharap besar lulus, tapi saya hanya dalam pikiran saya, yang penting tahap ini lulus gitu aja lah. Nanti supaya bisa melanjutkan tahap selanjutnya tanpa ada kendala. Tapi ternyata setelah setelah diumumkan, gitu ya, puji Tuhan, gitu, saya lulus dengan nilai yang uh, melebihi ekspektasi saya. Begitu. Kok bisa ya? Gitu. Saya mendapat nilai setinggi itu begitu. Karena di sidang sebelumnya saya dapat nilainya tidak setinggi itu begitu. Maka di sidang ini saya kaget juga dapat nilai setinggi itu. Kok bisa ya gitu. Oh, beres sidang langsung saya nelpon istri saya gitu kan. Itu orang pertama yang saya kasih kabar begitu ya. Wah, ini saya udah beres ini jenis sebagai macam-macamnya gitu kan. Terus saya bilang itu mungkin bisa jadi ya, mungkin malaikat tuh bisi penguji ini begitu ya, untuk membantu menjawab kan begitu. Kita orang beriman jadinya berpikir begitu gitu. Bisa jadi ya, sampai sampai kami saya berpikir begitu begitu kan. Karena tidak disangka sama sekali hal itu kejadian hari ini, jujur itu tidak saya sangka, di luar ekspektasi. Nah, dan kembali lagi ketika melihat ini semua kasih karunia Tuhan begitu kan. Bahkan celah yang sangat terbuka lebar dari kesalahan saya pun Tuhan selamatkan begitu. Dan salah satu jasa terbesar juga yang menurut saya adalah ya doa-doa orang di sekitar saya ini, gitu. Khususnya doa istri saya, doa keluarga saya, gitu, yang menjadi pilar doa di dalam kehidupan saya, gitu ya. Yang kalau kita refleksikan dalam bacaan malam hari ini, seperti pada pasal 7, gitu ya, ada wakil suku yang mewakilkan suku tersebut memberikan persembahan untuk pentabisan kemah suci. Kira-kira yang teman-teman semoga memberkati. Silakan kalau ada sharing lain. Wah, mantap ya. Puji Tuhan. Sidangnya juga sudah berjalan dengan baik juga ya dan memuaskan gitu. Ini bentar kok nge-lag ya. Bentar. Oke. Puji Tuhan. Ya. Berarti berapa sidang lagi nih kira-kira? Terus Masih 5 lagi. masih lama lagi. Mantap. Puji Tuhan. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Oke. Oke. Hmm, sidangnya serem asli. Iya sih. Kak, kebayang. Sidang skripsi aja udah kayak gitu, apalagi sidang buat disertasi dan ya persiapan buat disertasi dan semacamnya ya.
Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kaum muda, apa ada yang mau sharing lagi? Apa jangan sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi? Waduh, gas gak sih? Waduh, gas. Bagaimana? Misalkan sudah tidak sabar untuk langsung mendengarkan materi saja, ya sudah, gak apa-apa. Kita mulai dulu saja. Saya berikan kepada para pemateri untuk memulai apa namanya penjabaran materi. Silakan. Oke, tolong Kojos yang share screen aja ya. Ya, Siap-siap. nanti eh, aku kasih apa-apa buat next slide-nya. Oke, selamat malam ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Berkah dalam, damai sejahtera. Bilangan bab 7 ini judulnya begitu singkat, yaitu persembahan waktu pentahbisan kemah suci. Tapi perikop ini begitu panjang, ada 89 ayat, dan barangkali ini yang terpanjang ya di sepanjang kitab bilangan ini. Nah, kita akan lihat satu demi satu kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari bilangan bab 7 ini. Next, mungkin kita mulai dari latarnya dulu, bahwa yang pertama, kapan gitu ya. Eh, Bilangan bab 7 ini terjadi ketika kemah suci itu setelah selesai dibuat. Membahas setelah penyelesaian, kemudian pengurapan, peresmian kemah suci. Dan menurut Kitab Keluaran 40, ini terjadi pada hari pertama, bulan pertama, di tahun kedua setelah Israel meninggalkan Mesir. Nah, di mananya saat ini bangsa Israel itu sedang berkemah ya di padang gurun Sinai, di dekat Gunung Sinai. Ini masih awal dari perjalanan 40 tahun gitu. Karena kan di kitab bilangan ini bangsa Israel menghabiskan banyak waktu ya, hampir 40 tahun. Nah, ini adalah awal dari perjalanan menuju 40 tahun itu, yang masih di Gunung Sinai. Kemudian karakter yang ada di situ ada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, keluarga suku Lewi, yaitu keturunan Kehat, Gerson, dan juga Merari. Kemudian ada pemimpin suku-suku Israel, mereka bertindak sebagai wakil suku, atau dalam Jeremiah Biblical Commentary, mereka sebagai speaker atau juru bicara dari masing-masing suku. Nah, untuk outline-nya sendiri sebenarnya ini hanya ada dua bagian besar. Yang pertama itu persembahan lembu, dan yang kemudian kedua adalah persembahan masing-masing suku kepada Tuhan melalui altar perunggu. Next kok. Altar perunggu itu letaknya ada di depan dari kemah suci, jadi bronze altar, ya, altar perunggu, dan kemudian itu bagian terdepan. Dan masuk lagi itu bagian yang suci, dan kemudian masuk lagi ke Ark of the Covenant, itu di bagian yang paling suci. Eh, dan Ark of the Covenant itu muncul di bilangan 7 yang ayat ke-89. Itu ketika Musa mencari inspirasi gitu ya. Eh, Ayat yang ke-89 itu kan dikatakan bahwa apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Di Musa masuk ke tempat maha suci itu, di atas tutup pendamaian ada dua malaikat gitu ya, dua kerup yang menjaga. Lanjut. Untuk bagian yang pertama, ini sebenarnya sangat sederhana.
Di Keluaran 40 ayat 9 itu kan dikatakan bahwa kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya, demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Nah, setelah eh, kemah suci dan segala isinya itu menjadi maha kudus, nah kemudian kan mereka harus melanjutkan perjalanan. Nah, dalam melanjutkan perjalanan ini yang ditugaskan untuk membawa kemah suci dan perabotannya adalah orang Lewi. Eh, ada tiga anak-anaknya itu kan. Tapi problemnya adalah mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak untuk melanjutkan perjalanan. Nah, terus mengangkut kemah suci itu gimana? Demikian juga dengan lengkap dengan perlengkapannya itu. Kalau kita lihat, oh, mereka kan ada tiga suku ya. Ada kaum Gerson, kaum Merari, dan juga kaum Kehat. Kalau kita jadi kaum Kehat, nggak apa-apa. Ya kita bawa bisa-bisa aja karena kan mereka hanya membawa memelihara barang-barang kudus. Nah, kalau kaum Gerson gimana? Karena mereka membawa tirai pintu kemah pertemuan dan demikian juga kaum Merari. Malah mereka harus membawa balok dan juga tiangnya. Next. Maka dia, oh, just next. Oke. Oke. Udah muncul belum? Nah, Udah, sip-sip. udah. Nah, maka ada persembahan lembu ini bahwa dari masing-masing suku mempersembahkan 6 kereta dan 12 ekor lembu. Dari kaum Gerson itu mendapatkan 2 kereta dan 4 ekor lembu. Sesuai dengan tugasnya yaitu membawa kemah suci dengan tudungnya dan tirai pintu kemah pertemuan. Sedangkan kaum Merari, dia mendapatkan 4 kereta dan 8 ekor lembu. Sesuai dengan tugasnya yang paling berat yaitu membawa papan, tiang, alas, tiang pelataran sekelilingnya, patok dan tali, serta segala perabotan dan pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Dan kaum Kehat tidak mendapatkan kereta dan lembu sebab ia memelihara barang-barang kudus. Ini dari Jensen, ya, Dutch Bishop, Uskup Belanda. Next kok. Nah, kemudian eh, saya masuk dalam tutup pendamaian. Di ayat yang ke-89 itu kan dikatakan bahwa apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian. Dan ini sejalan dengan di kitab Keluaran 33 ayat 9 sampai 12 bahwa setiap kali Musa itu memasuki kemah, tiang awan akan turun dan berdiri di pintu masuk kemah dan Tuhan akan berbicara dengan Musa. Seluruh rakyat bangkit dan menyembah masing-masing di depan pintu kemahnya. Demikian Tuhan berbicara kepada Musa secara langsung sama seperti orang yang berbicara kepada temannya. Nah, jadi tutup pendamaian itu atau ada di bagian atas dari tabut perjanjian gitu ya. Itu kan melambangkan suatu kehadiran Allah ya, di antara umatnya. Dan kemah pertemuan itu kalau dari di Dutch Bible, nah, itu suatu tabernakel yang portable itu ya, dibangun oleh bangsa Israel sesuai dengan instruksi Tuhan. Dan Musa itu masuk dalam kemah suci itu untuk berbicara dan mendengar suaranya. Next. Ya, ini udah ya. Dan Musa itu diizinkan masuk sebagai utusan Tuhan untuk mengumumkan kehendaknya kepada orang-orang dengan cara dia mendengar Tuhan. Lanjut kok. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa bahwa di dalam kemah suci, Musa itu merenungkan misteri Tuhan. Tapi di luar dari kemah suci itu, ketika ia harus memimpin bangsa Israel, ia menanggung beban orang-orang secara duniawi. Pasien dari Barcelona. Dan dari Jerome Bible Commentary itu mengatakan hal yang menarik bahwa Musa itu selalu menggunakan tutup pendamaian itu jika ada keraguan dan berkonsultasi dengan Tuhan dalam tabut perjanjian agar dapat memberikan arahan melalui firman-Nya berbicara kepada manusia. Next kok. Dan sebagai apa ya, implikasi dari uh, ayat ini adalah Santo Basileus Agung itu mengatakan bahwa seluruh kehidupan orang-orang kudus dan orang terberkati, teladan Tuhan sendiri ketika ia bersama kita secara wujud manusia, merupakan bantuan bagi kita dalam hal ini. Dan Musa itu menerima hukum, mendengarkan firman Tuhan melalui ketekunan dalam berpuasa dan berdoa. Kita tahu bahwa
altar perjanjian baru adalah suatu salib Tuhan, sakramen misteri Paskah yang mengalir di atas altar yang adalah pusat gereja. Kurban salib itu dihadirkan di bawah tanda-tanda sakramental. Dan tabernakel harus ditempatkan di dalam gereja di suatu tempat yang layak dan sangat terhormat. Bentuk yang agung, tempat dan keamanan tabernakel Ekaristi harus mendukung penyembahan Tuhan yang hadir dengan sesungguhnya dalam sakramen Maha Kudus di altar. Itu untuk bagian yang pertama, yaitu persembahan lembu. Nah, kemudian kita akan masuk persembahan dari masing-masing kepala suku ya, dari ayat 12 sampai ayat 88. Sebetulnya yang dipersembahkan itu sama semua. Yang berisi satu pinggan perak 130 sikal, satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, dan kemudian untuk korban bakaran penghapus dosa dan juga korban keselamatan itu. Seekor lembu jantan muda, domba jantan, seekor domba berumur setahun, seekor kambing jantan, dan juga untuk korban keselamatan. Nah, kalau saya buat di Excel, itu jadinya lebih kelihatan. Next kok. Nah, yang mereka persembahkan itu selalu sama. Jadi, ini yang membuat bilangan bab 7 itu sangat panjang. Sebab dari ayat yang ke-12 hingga ayat ke-83 itu hanya diulang saja. Maka sebenarnya kalau apa ya, tengilnya gitu ya, isengnya adalah tanpa membaca kitab suci pun, saya bisa baca tuh dari ayat 12 sampai ayat 83 ya dengan melihat ini. Yaitu yang persembahan-persembahan di hari pertama itu adalah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda, dan isinya eh, persembahan sajian, korban bakaran, korban menghapus dosa, dan juga korban keselamatan. Jadi yang mereka persembahan itu sama, tapi diulang-ulang demikian sebanyak sebanyak 12 kali. Nah, makanya tentu jadi menarik. Kenapa kita mesti berulang-ulang? Gitu kan ya. Kenapa nggak cukup satu kali aja mengatakan bahwa pemimpin Israel mempersembahkan hal yang sama di hadapan Tuhan, yaitu, yaitu seperti slide yang sebelumnya yang tadi ditunjukkan, gitu kan. Next kok. Ya, mengapa pencatatan ini dilakukan secara berulang-ulang? Bukankah lebih sederhana kalau dicatat bahwa pemimpin Israel itu mempersembahkan hal yang sama di hadapan Tuhan? Nah, setidaknya ini ada beberapa alasan yang bisa saya sharingkan. Ada 5. Pakai for loop ya, kalau coding gitu ya. Ke Python for loop. Untuk yang pertama, bahwa ini sebagai suatu wujud sebenarnya, bahwa persembahan, ini kan persembahan dari seluruh bangsa Israel gitu ya. Kemudian ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai dari tahbisan pengurapan kemah suci itu. Yang pertama adalah bertujuan untuk memperlihatkan bahwa setiap suku itu berjanji setia kepada Tuhan. Dan setiap suku Israel mendukung pekerjaan kemah suci dan sistem korban yang diperintahkan Allah untuk dibawa pada para imam. Jadi yang pertama-tama ingin disampaikan dalam ayat 12 sampai 83, pencatatan ini dilakukan secara berulang-ulang, bahwa penekanannya adalah pada suatu kesetiaan dari setiap suku kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan kemah suci ini, dan juga mendukung suatu sistem korban sajian, korban bakaran, hingga korban keselamatan yang diperintahkan Allah untuk dibawa pada para imam. Yang kedua, memperlihatkan Allah tuh memberikan kesempatan di setiap suku untuk punya harinya sendiri untuk merayakan dan memberikan persembahan ini. Walaupun yang pertama itu adalah dari suku Yehuda, barangkali ini suatu privilege atau suatu keuntungan bahwa Kristus lahir dari suku Yehuda. Dan kemudian setiap suku itu diberi kesempatan untuk punya harinya sendiri mempersembahkan hal yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud kesetiaan, seperti yang di poin pertama. Yang ketiga, memperlihatkan pentingnya setiap persembahan yang diberikan, dan Allah memberi perhatian penuh pada tiap persembahan. Jadi walaupun itemnya itu sama, tapi Allah memperhatikan setiap dalam item persembahan itu yang diberikan oleh setiap suku.
Yang keempat, Allah itu hanya mau dihampiri dengan suatu ketertiban dan keteraturan tertentu. Dan ini yang sudah kita pelajari di kitab Imamat sepanjang kitab Imamat kita hanya belajar mengenai aturan dan ketertiban itu ya. Bagaimana cara manusia itu menghampiri Allah, tentu kan tidak sembarangan. Setiap suku datang dalam pengaturan yang spesifik. Yang kelima, memperlihatkan bahwa di altar Tuhan semua suku sama statusnya. Maka diberi kesempatan yang sama dalam 12 hari berurut-urut. Nason dari suku Yehuda itu mempersembahkan korban terlebih dahulu karena Allah memberikan suku itu kedudukan terhormat oleh karena Kristus yang akan datang. Maka ada 5 hal ini yang barangkali Ibu Bapak dan teman-teman bisa bawa pulang begitu ya. Mengapa pencatatan ini dilakukan secara berulang-ulang? Karena yang pertama memperlihatkan bahwa setiap suku berjanji setia pada Tuhan, pada pekerjaan kemah suci dan sistem korban, mempersilahkan setiap suku punya harinya sendiri untuk merayakan dan memberi persembahan ini. Kemudian menekankan bahwa setiap item persembahan itu penting di hadapan Tuhan. Yang keempat, Allah itu hanya mau dihampiri dengan ketertiban dan keteraturan tertentu. Dan yang terakhir, memperlihatkan bahwa di altar Tuhan itu semua suku sama statusnya. Lanjut kok. Dan ini penutup dari Johnson ya, Das Bishop, bahwa ukuran nyata kesungguhan hidup seseorang untuk Tuhan adalah suatu kemurahan hati dalam memberikan kekayaan materinya kembali kepada Tuhan untuk pengabdiannya. Dalam kehidupan Israel, Tuhan memperjelas bahwa dia ingin ibadah menjadi hal yang utama dalam perjalanan dan di tanah milik. Dan dukungan itu mesti datang dari masing-masing suku, baik ketika dia kekurangan ataupun dalam kelimpahan. Maka dari bab 7 ini, nah, kita bisa bertanya gitu ya. Barangkali bisa menjadi suatu refleksi bahwa kita pun juga mempersembahkan persembahan hal yang sama setiap minggu. Mungkin jumlah dari kolektor tiap minggu ya segitu-segitu aja gitu kan. Tapi apa makna persembahan dalam ibadah hari Minggu bagi kita? Atau adakah yang menghalangi kita memberi persembahan bagi Allah di setiap minggunya? Barangkali Ibu Bapak bisa sharingkan ini di akhir setelah materi. Dan kesimpulannya pada bab 7 ini adalah tutup pendamaian itu melambangkan kehadiran Allah bagi umatnya melalui perantara Musa. Dan persembahan yang ditulis berulang sebagai wujud kesempatan dari Allah kepada setiap suku untuk memberikan perhatian penuh pada persembahan. Terima kasih dari bilangan bab 7. Silakan Ko Ricardo. Iya, shalom semuanya. Shalom, terima kasih Mas Leo. Terima kasih Jos, tadi udah sangat panjang membacakan Alkitabnya. Bacaan bab 7-nya sangat panjang sekali. Suara saya kedengeran cukup besar atau masih kecil? Udah oke sih kalau di aku. Hmm. Oh, kok Kayus gimana? Akunya kecil katanya. Di aku cukup kok. Cukup ya? Oke. Puji Tuhan. Baik, teman-teman, kita hari selanjutnya selain tadi kita udah bahas tentang persembahan, berikutnya kita akan bahas tentang kandil dan aturan kerja orang Lewi. Nah, ya kandil itu yang kebetulan yang kandil sama buaya itu ya, apa? Dongeng maksudnya. Aduh, ice breaking sebentar lah ya teman-teman ya. Aduh, kandil sama buaya. Kancil maksudnya. Rasanya mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Kandil yang di kanan sekarang udah selesai. Yang kandil mungkin pernah lihat lah kayak gitu, ada yang kayak bentukannya lilin, terus apa ya, bentuknya kayak begini, banyak gitu, unik lah gitu.
Atau mungkin teman-teman kenal dengan istilahnya menorah. Baik, kita next. Nah, teman-teman sedikit eh, overview lah ya tentang kandil ini. Jadi sebuah kandil ini menurut JBC itu adalah 7 lilin, tutup di waktu itu adalah 7 lampu. Sebuah untuk memiliki tanda kutip makna merepresentasikan matahari, bulan, dan planet-planet. Mengingatkan ke bangsa Israel akan kuasa penciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, mungkin secara sederhananya nih teman-teman, zaman dulu teman-teman itu belum ada lampu Philips. Oh sorry, sebut merek. Zaman dulu belum ada lampu Miyako, belum ada pabriknya dulu, belum ada. Jadi semua teman-teman itu sangat-sangat gelap. Mari aku coba praktekkan. Oh, aku matiin lampunya, di kameraku langsung gelap gitu. Apalagi zaman itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah lihat bentukan kemah suci. Jadi kalau kemah suci waktu itu kan Musa itu kalau kita masih ingat lah ya. Ini aku nggak masukin gambarnya di sini. Zaman itu ya, kalau kemah suci ini bentukannya kotak dan tertutup teman-teman. Jadi ya anggap aja teman-teman kayak masuk ke dalam kamar tapi gelap gitu. Seperti tadi lah ya, aku agak praktekkan sebentar. Walaupun sekarang sih udah malam juga sih, kebetulan emang udah gelap. Cuma ya pada zaman itu juga sebetulnya kandil ini ya sederhananya ya supaya orangnya bisa lihat aja di dalam, sederhananya nih. Tapi menurut bapak gereja, terutama menurut tafsiran Haydock, sederhananya dalam bahasa Ibrani ini, ketika engkau menyalakan pelita-pelita itu, ketujuh pelita itu akan menerangi di atas atau di dekat kandil itu. Jadi dimaksudkan, Menochius menambahkan, untuk menerangi tempat maha kudus, di mana semacam pesta disiapkan untuk Tuhan, di mana tidak ada jendela yang ditemukan. Jadi ini kalau kita lihat gambarnya, kalau tadi teman-teman masih ingat gambar sebelumnya, itu mungkin kelihatannya terang. Emang ya kalau nggak terang ya pelukisnya gambar apa gitu, cuma gambar hitam-hitam doang. Tapi realitinya ya itu kita bekerja di tempat yang agak gelap. Paling ya ternerangnya ya kayak ini, kalau teman-teman lihat tuh ada yang lagi kayak masak kayak gitu lah ya. Tapi ya penerangnya ya sumbernya ya dari kandil ini. Next. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau aku teringat gitu lah ya di waktu terutama sebelum-sebelumnya kita mengikuti misa online. Di sini aku menampilkan salah satu cuplikan gambar live streaming misa di Katedral Jakarta. Nah, mungkin kalau ini gambar yang familiar lah ya bagi teman-teman. Ini pun juga rasanya 11-12 dengan katedral yang ada di Bandung. Mari coba kita next. Cuma ada yang menarik sebetulnya. Apakah ini sebuah kebetulankah atau ada sebuah inspirasi yang ditarik? Aku ingin memberikan ini kepada teman-teman untuk kita sama-sama saya merenungkan. Cuma aku memperhatikan memang ternyata entah kenapa kok posisinya mirip ya dengan yang ada di gambar awal tadi ya.
Hmm, next lagi. Sehingga kalau melihat lilin-lilin yang ada di depan itu, aku jadi mendapatkan aku mencoba menarik sebuah kesimpulan, teman-teman. Apakah ini menjadi sebuah simbol di dalam perjanjian baru bahwa memang kandil itu di perjanjian yang sebelumnya, perjanjian lama, untuk menerangi kita, untuk membantu kita beribadah kepada Dia yang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita Yesus, kepada Allah Yahweh pada zaman itu. Sedangkan kalau di sini ya ada seorang pribadi yang kita tahu adalah dialah yang dialah sang terang itu yang menerangi umatnya yang sedang berziarah di dunia ini melalui sakramen Maha Kudusnya. Jadi jadi kalau aku mungkin lihat ada lilin, ada penerangan, sebab aku melihat ada Dia di sana. Bahwa sekalipun kita mungkin sedang ada di dalam kegelapan sekarang, maksudnya bukan kegelapan secara harafiah ya. Kita masing-masing punya pergumulan kita masing-masing. Tapi kalau melihat ke sini, marilah kita sama-sama menyadari bahwa Dia masih ada loh. Dia mau memberikan terangnya untuk kita, membuka, menuntun kita selama kita masih ada di dunia ini. Next. Nah, selain kandil, teman-teman, kita juga akan membahas tentang pentabisan orang Lewi, dan juga nantinya akan ada dijabarkan. Kalau teman-teman masih ingat bacaan yang tadi di awal, kita akan membahas tentang masa awal dan akhir jabatannya orang Lewi. Sebelumnya teman-teman, aku ingin ini dulu ya teman-teman, sebab aku teringat akan dalam persiapan jazz pada malam hari ini teman-teman, aku seperti teringat aku mendapatkan ini selama persiapan juga dengan Mas Leo dan juga teman-teman jazz yang lainnya. Dalam persiapan ini kami ya sedikit diskusi, ada teringat akan ayat-ayat tertentu, dan salah satunya adalah ini 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kerajaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman, mari kita balik lagi ke sini. Pentabisan orang Lewi, teman-teman. Kita yang sudah ada di zaman ini pasti relate-nya bahwa ini mah sebuah acara yang sepertinya khusus bagi mereka yang bekerja secara harafiah bekerja di Bait Allah. Kalau di dalam konteks Katolik, ini pun seperti ekuivalen dengan konsekrasi imamat. Jadi kalau kita lihat ada fotonya nih di kanan, ada di atas tuh gambar perayaan pentabisannya. Di bawahnya ini juga ada para imam yang sedang menyembah Tuhan di sana. Dikhususkan supaya menjadi bersih
dalam melakukan tugasnya sebagai imam. Diambil dari Nabre, tafsiran Nabre. Lanjut. Penabisan ini, kalau kita masih ingat tadi, itu ada melibatkan tentang ada yang percikan air, atau ada yang mempersembahkan daging korban. Tetapi aku ingin menyoroti, terutama ada dalam tafsiran Bapak Hedok, percikan air digunakan untuk membersihkan sesuatu yang najis. Sederhana sih, emang kayak kita, kalau kita mau bersih ya mandi lah gitu ya. Dan tapi ini ditambah lagi, percikan air itu menjadi lambang bahwa darah Kristus yang akan menyucikan jiwa-jiwa kita melalui sakramen-sakramen kudusnya. Ya, next. Nah, coba kalau kalau di percikan air teman-teman ya, emang kita mungkin nggak bayangannya nggak usah jauh-jauh lah, kalau zaman dulu percikan air tuh kayak apa. Ternyata kita yang mungkin teman-teman beberapa kali juga mengalami, kalau kita mau ada beberapa misa gitu, kita datang pas awal-awal, ternyata romonya bersama dengan putra altar, ada ya pembantu-pembantunya berkeliling, tiba-tiba ada yang seger-seger gitu. Ada yang basah-basah gitu. Kita sambil nyanyi, tim choirnya sambil membawakan lagu, tiba-tiba kita ada yang kayak basah-basah gitu. Dan percikan air ini yang juga terjadi di zaman itu dan sekarang pun juga masih dilakukan, teman-teman. Next lagi, Jas. Di dalam persiapannya, teman-teman, dalam merenungi bab 8 ini, ada sumber, kita mengambil dari Katekismus Gereja Katolik. Di sini di KGK 931, aku ingin membacakannya. Kita pun juga sebagai orang kepunyaan Tuhan, melalui pembaptisan dipersiapkan untuk melakukan pelayanan dan kesejahteraan gereja. Teman-teman, kalau aku juga ingin ingatin lagi, ada di chat, aku taruh ayat itu, 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi sebenarnya orang Lewi itu siapa, teman-teman? Apakah, maksudnya orang Lewi ya, zaman itu orang Lewi. Tapi aku juga sedikit ingin mengetok lagi lah ya. Kita semua adalah orang kepunyaan Tuhan, teman-teman. You and I, kita semua yang sudah melalui pembaptisan, kita semua yang sudah masuk ke dalam gereja, kita semua yang sudah sudah pernah berdoa kepada Tuhan, you and I dipersiapkan untuk melakukan pelayanan dan kesejahteraan gereja. Apakah kamu OMK? Apakah kita suami dan istri? Apakah maksudnya bukan aku suami kamu istri ya, apalah. Tapi maksudnya apakah kamu adalah suami seseorang, kamu istri seseorang? Apakah kamu kaum menikah, ataukah kamu kaum yang single selibat ya, maksudnya ya? Apakah kamu orang awam? Kita semua dipersiapkan untuk melakukan pelayanan dan kesejahteraan gereja. Justru karena justru karena membaktikan diri kepada pelayanan gereja dengan pengudusan dirinya itu, mereka berkewajiban untuk berkarya secara khusus dalam kegiatan misioner dengan cara yang khas bagi lembaga mereka sendiri.
Next. Di sini juga ditambahkan teman-teman di KGK 1315. Dalam sakramen-sakramen ini orang-orang yang oleh pembaptisan dan penguatan sakramen Krisma teman-teman telah ditabiskan dalam imamat bersama seluruh umat beriman dapat menerima tabisan-tabisan khusus. Barang siapa menerima sakramen tabisan ditabiskan untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Jika pasangan suami istri Kristen dikuatkan dan bagaikan ditabiskan untuk tugas kewajiban maupun bermartabat status hidup mereka dengan sakramen yang khas. Dan kemudian aku lanjutkan langsung. Untuk menunaikan tugas yang semulia itu, para rasul diperkaya dengan pencurahan istimewa Roh Kudus yang turun dari Kristus atas diri mereka. Dengan penumpangan tangan mereka sendiri meneruskan karunia rohani itu kepada para pembantu mereka. Karunia itu sampai sekarang ini disalurkan melalui tabisan uskup. So, teman-teman, kalau seandainya aku ada di hadapan teman-teman sekarang, aku pengen kita sama-sama tepuk sebelah kanan kita. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. You and I, tidak ada pengecualian. Apakah kamu menganggap diri kamu adalah seorang pengikut Kristus? Apakah kamu adalah seorang yang mengakui imanmu bahwa saya percaya akan Yesus Kristus? You and I dipersiapkan untuk ini. Next. Juga pentabisan ini teman-teman melibatkan salah satu yang cukup menarik adalah pencukuran rambut teman-teman. Di sini aku ingin menjabarkan penafsiran dari Bapak Pacian of Barcelona. Pencukuran rambut itu menandakan pemikiran-pemikiran dari kehidupan lama yang perlu kita usir dari pikiran. Rambut dicukur seperti pikiran-pikiran yang sia-sia ini dihilangkan. Namun tidak bisa hilang seluruhnya karena masih ada akar rambut. Ini ditafsir bahwa daging selalu punya yang sia-sia, namun roh memotongnya kembali dengan pisau kewaspadaan. Jadi kalau aku boleh refresh kembali teman-teman. Ya mungkin hari ini teman-teman, gue udah nggak melakukan ini nih. Gue udah kuat nih. Udah nggak melakukan dosa lihat film biru atau apa apa lagi yang lain. Udah kuat nih. Tapi kelamaan teman-teman, seperti rambut itu ya perlu dicukur terus. Rambut itu daging itu erat dengan ya akhirnya bisa tumbuh rambut lagi setelah beberapa waktu. Ternyata nggak beda jauh ya dengan kedagingan kita teman-teman. Ya mungkin saat ini pikiran kita lagi suci-sucinya gitu. Lihat orang kayak lihat malaikat gitu. Tapi akan ada saatnya apakah mungkin malah ya kita ternyata muncul pikiran kayak kok lihat orang ini menyebalkan, lihat si itu susah mengampuninya ya gitu. Tapi di sini lewat bagian ini teman-teman, ternyata pencukuran rambut ini punya maknanya bahwa ya memang kita harus setiap secara periodik teman-teman, kita harus pangkas semua rambut, bukan semua, maksudnya pangkas rambut kita dengan pisau kewaspadaan ini. Next. Oke. Baik teman-teman, setelah pentabisan orang Lewi teman-teman, kita juga akan membahas bahwa ternyata
tidak cuma tidak cuma pemerintahan saja yang punya awal dan akhirnya, teman-teman. Kalau pemerintahan kita ya cukuplah 5 sampai 10 tahun gitu. Tapi di sini ternyata di zaman itu awal dan akhir masa kerja orang Lewi juga sudah diatur, teman-teman. Bahwa ditulis tadi secara ringkas ya teman-teman, 25 tahun orang Lewi ini sudah mulai boleh melakukan pelayanannya di kemah suci. Dan nantinya setelah 25 tahun kemudian, berarti dianya sudah umur 50 tahun, akan dibebas tugaskan, tapi boleh membantu yang masih aktif bertugas. Jadi dia boleh bantu junior-juniornya lah, kayak gitu. Nah, mungkin sedikit intermezzo lah ya teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang sedang baca di kitab Bilangan, di bab 4-nya itu bangsa Israel kembali dihitung, teman-teman. Siapa yang bisa berperang gitu. Nah, siapa yang bisa berperang itu ternyata ditulis bahwa umurnya ya mulainya dari umur 30 sampai 50. Loh, kok bisa gitu. Nah, tapi puji Tuhannya bahwa Alkitab kita ini juga adalah Alkitab yang historical, teman-teman. Emang sungguh kejadian. Jadi menurut tafsiran Bapak JBC ini, orang Yahudi itu kan ada sekte-sekte, teman-teman. Ada, kalau yang kita tahu di Alkitab itu adalah sekte Farisi, ada kaum Saduki. Nah, ada yang ini lebih apa ya bilangnya ya, tidak terlalu tercatat gitu lah ya. Tapi ada. Tapi kalau kita telaah secara sejarah, ini ada. Disebutnya sekte Qumran. Dan memang di situ orang Yahudi ini ya boleh menjadi anggota di umur 25. Namun demikian ya, untuk kegiatan yang seperti membela, bertugas di kemiliteran, itu baru umur 30, teman-teman. Jadi emang dicatatnya bahwa pelayanan masyarakatnya baru udah bisa mulai nih 25 tahun. Tapi baru secara aktifnya itu ya umur ke-30-nya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini saya menaruh secara raw penafsiran dari Bapak Pasian of Barcelona ini. Jadi di sini ditulis bahwa pada tahun ke-25 itu maksudnya apa sih, teman-teman? Di situ dicatat bahwa ini adalah masa muda kita yang udah mulai siap nih gitu untuk bisa melawan segala keburukan. Jadi umur 25 pada saat itu ya dilihatnya ya bukan yang kayak masih terlalu labil kah, tapi juga yang udah mulai bisa lah tahu yang ini buruk dan ini harus segera dilawan gitu. Terutama di sini aku coba lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan tahun ke-25 yang mana bunga kemudahan bermekaran kecuali peperangan melawan segala keburukan? Apa yang dimaksud dengan 50 yang berisi istirahat Yobel kecuali kedamaian batin yang muncul ketika perang pikiran dimenangkan?
Apa yang dimaksud dengan bejana-bejana kemah suci selain jiwa orang-orang beriman? Oleh karena itu, orang Lewi melayani kemah suci sejak umur 25 tahun, dan sejak umur 50 tahun mereka menjadi penjaga perkakas. Artinya mereka yang masih berjuang melawan keburukan dan mengambil resiko untuk menyetujuinya tidak boleh mengambil alih tanggung jawab untuk mengurus orang lain. Karena ketika orang-orang pilihan masih tunduk pada godaan, mereka harus tunduk dan terlibat dalam pelayanan dan menjadi lelah melalui tugas dan pekerjaan mereka. Namun, ketika mereka telah memenangkan perang melawan godaan dan merasa aman dalam ketenangan batin, mereka diberi perhatian jiwa. Karena di masa pikiran yang tenang, ketika panasnya godaan mereda, mereka adalah penjaga pembuluh darah dan menjadi penyembuh jiwa. Jadi di sini maksudnya teman-teman ya umur 25 itu ya mereka ini ya lebih yang dengan energi mudanya teman-teman. Ya fokusnya ya adalah untuk melakukan pekerjaannya dalam saat itu konteksnya ya membantu di kemah sucinya. Sedangkan ya saat udah seiring waktu 25 tahun kemudian, umur 50 nih udah mulai ubanan tuh. Mata udah mulai agak keriput-keriput gitu kan. Bagian mereka udah lagi bukan yang tanda kutip melayani lagi, tapi justru malah mereka menjadi pembimbing dan penjaga junior-juniornya teman-teman. Ini menarik ya. Next. Di ayat 26-nya teman-teman, Hedok menambahkan ini. Ministers dalam bahasa Ibrani-nya adalah to watch over dan train up their brethren. Jadi ternyata di umur 50 mungkin kita bacanya ya emang dibebas tugaskan sih gitu, emang nggak usah bekerja lagi sih, tapi ternyata di sini maksudnya adalah untuk menjadi akhir-akhirnya kita semua dipanggil untuk bisa memuridkan ya teman-teman ya. Setelah di umur 50, walaupun marilah kita juga itu waktu itu hukumnya seperti itu saja, cuma ternyata akhir-akhirnya kita semua juga dipanggil untuk bisa mengawasi sesama kita, bukan mengawasi dalam arti buruk ya, tapi emang supaya kita sama-sama saling memenangkan pertandingan di hidup ini saja teman-teman. Nah, aku coba tarik kesimpulan lagi. Masa muda adalah masa yang tepat untuk kita menata pikiran kita, melawan setiap godaan dalam hidup kita dengan cara kita melayani lingkungan gereja, komunitas, komsel kita. Dan di masa emas kita, umur 50 maksudnya, adalah masa tepat untuk kita menjadi pengawas dan pembimbing bagi setiap rekan kita. Baik, next. Jadi mari kita recap lagi di bagian kedua ini. Kandil waktu awal mencerminkan Yesus Kristus yang akan menerangi umatnya yang sedang berziarah di dunia ini melalui sakramen kudusnya. Lalu yang di kedua, di pentabisan orang-orang Lewi itu kita belajar lewat sakramen-sakramen Yesus hadir dan menabiskan umat-umatnya dalam mengerjakan panggilan dan tugas pelayanan sebagaimana orang-orang Lewi saat itu dipersiapkan. Dan kemudian yang terakhir, masa muda adalah masa yang tepat untuk kita menatap pikiran melalui setiap godaan di dalam hidup dengan cara melayani gereja. Di masa emas kita adalah masa yang tepat untuk menjadi pengawas dan pembimbing bagi setiap rekan kita. Jadi mari kita recap juga bagian awal tadi, persembahan pentabisan kemah suci, tutup pendamaian sebagai sarana kehadiran Allah di tengah umatnya melalui perantara Musa.
Persembahan yang dilakukan berulang adalah wujud kesempatan Allah kepada setiap suku untuk memberi perhatian penuh pada persembahan. Dan kemudian di bagian kedua, kandil dan aturan kerja orang Lewi. Kandil mencerminkan Yesus Kristus yang menerangi umatnya yang sedang berziarah di dunia ini melalui sakramen kudusnya. Lewat sakramen-sakramen, Yesus hadir dan menakjubkan umatnya dalam mengerjakan panggilan dan tugas pelayanan sebagaimana orang-orang Lewi dipersiapkan. Masa muda adalah masa yang tepat untuk kita menata pikiran melawan setiap godaan dalam hidup dengan cara melayani gereja. Di masa emas kita adalah masa yang tepat untuk menjadi pengawas dan pembimbing bagi setiap rekan kita. Silakan. Terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Jos. Baik. Penyampaian materi yang luar biasa ya dari Leo dan Ricardo. Mantap, kita berbicara tadi mengenai tabisan kemah suci dan juga tentang kandil dan aturan kerja orang Lewi. Dan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, sekali lagi tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa perjanjian lama itu tidak terpisah dari perjanjian baru. Ya. Jadi memang unsur-unsur perjanjian lama itu ada yang gampangnya ada yang masih dibawa, nah, dan mungkin beberapa yang dimodifikasi atau diadaptasi atau seperti apa hingga sekarang ini gitu. Hidup dalam tradisi gereja Katolik. Tadi kan kita udah lihat, oh ini nih yang kandil seperti itu tuh ada yang ya bentukannya sekarang seperti itu tuh, diatur seperti itu gitu. Ini menggambarkan Yesus Kristus dan semacamnya dan semacamnya. Dan Yesus Kristus sendiri itu ya mungkin agak sedikit keluar dikit ya. Yesus Kristus bukan revisi atas perjanjian lama. Karena Yesus sudah ada sebelumnya. Karena kalau nggak hati-hati sesat berpikir seperti ini malah menjadikan, oh berarti Tuhan kita Tuhan yang gagal dong. Karena mesti pakai revisi. Jadi itu memang kita mesti berhati-hati sih dalam teologi dan semacamnya semua. Nah, oke, apakah ada tambahan kesaksian dan pertanyaan gitu? Ada mungkin lihat sini jadi terpikir suatu pertanyaan yang apa gitu ya? Bebas? Mau bertanya tentang apa? Mungkin sudah terkagum-kagum ya, mungkin. Hanya langsung diam. Bagaimana guys? Gimana? Apakah ada yang ingin memberikan kesaksian? Atau mungkin tambahan info gitu ya? Mungkin dari tafsiran Katolik yang lain lagi, atau mungkin bahas-bahas sedikit tentang mungkin gambaran gereja lain, misalkan. Ya bukan untuk adu mekanik ya tentu. Tapi maksudnya ya mungkin gambaran yang lain. Bas? Mau nambahin sedikit ya. Boleh Kak, silakan. Yang menarik sih soal ini tuh menarik sebenarnya. Dan ini udah ya tadi udah dikasih tahu. Jadi dari perjanjian lama ke perjanjian baru memang itu
satu kesatuan, maksudnya sambung menyambung gitu loh. Jadi dari awal pun mungkin bukan mungkin ya, tapi dari awal pun memang Tuhan itu udah kasih contoh sebenarnya, dan udah kebaca lah polanya kayak apa gitu ya. Bahkan dia sendiri pun udah ngasih contoh gitu. Jadi kita ini sebagai pengikut Tuhan, apalagi yang labelnya pengikut Yesus gitu, nggak jauh-jauh tuh dari yang namanya korban, ya. Nggak jauh-jauh tuh dari namanya harus menghasilkan anak-anak rohani gitu. Harus menginjili lah kalau bahasa kerennya sekarang ini gitu. Walaupun kalau di kita di Katolik tuh nggak langsung blak-blakan menginjili gitu, tapi eh, apa membawa orang, intinya akhirnya mereka mengenal Kristus dari hidup kita gitu. Jadi mereka mengenal Kristus. Jadi nggak jauh-jauh dari itu, dan memang hmm, ini yang memang yang Tuhan suruh ya, ya amanat agung lah intinya ya. Nah, itu yang kita kerjakan sampai kapan? Ya sampai selesai gitu, sampai ya Tuhan datang kedua kali kalau memang kita dipercaya untuk melihat Tuhan datang gitu ya. Kalau enggak ya sampai kita menutup mata gitu. Nah, dan itu memang perjuangan kita selama kita hidup gitu. Walaupun memang nggak mudah lah, sama sekali nggak mudah lah. Pasti nggak segampang-gampang itu juga. Sembari kita pun semakin hari semakin belajar untuk mengenal Tuhan. Sembari kita pun terus mengabarkan eh, tentang eh, kabar gembira itu, kabar sukacita itu, kabar baik itu ke semua orang. Apapun latar belakang kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal gitu. Nah, dan itu memang nggak mudah sama sekali. Apalagi kalau kayak model kita gitu di sini, yang lingkungan kita kiri kanan, muka belakang rata-rata Muslim ya. Kita bukan di kawasan tempat tinggal yang isinya sama kayak kita gitu ya. Bukan di tempat yang orang ya eh, banyakan tuh rata-rata Muslim lah kalau di tempatku. Mungkin kalau daerah-daerah tempat lain ya isinya ya banyakkan Chinese gitu. Jadi enak gitu ya, lebih lebih pasti ini kalau nggak ya apalagi kalau nggak Katolik ya Kristen gitu ya. Tapi kalau di daerah tempat kita wah agak-agak berbeda banget treatmentnya gitulah. Dan makin kerasa memang yang membuat perbedaan itu ya apa. Itu ya yang perbedaan kita sama mereka. Mereka ini udah baik dulu semuanya. Nah, kita harus paling nggak kita ya harus jadi teladan ya, kalau prinsipnya Yesus seperti itu. Mereka baik ya kita harus lebih baik. Kalau nggak apa perbedaannya? Kalau mereka nggak baik pun ya kita tetap harus baik ya. Nah, itu perjuangan juga gitu di tempat kita, dimanapun tempat kita bekerja. Di tempat kita bekerja lebih lebih dahsyat lagi mungkin ya. Hmm, Pimpinan kita akan menilai kita seperti apa. Di keluarga juga akan menilai kita seperti apa, dan selalu pasti bawa ujung-ujungnya apa? Kecium tuh aroma-aromanya kalau kita tuh orang-orang Kristen, orang-orang pelayanan. Nah, kalau mau ada satu konflik atau apapun, pasti itu dibawa-bawa gitu. Pasti dibawa-bawa. Bahkan kemarin-kemarin ini pun ada curhat nih, salah satu pewarta juga di Bandung. Wah, gua mah kalau berantem ya di sama dede gua ya, wah udah tuh dibawa-bawa tuh. Wah, percuma aja lu pewarta, percuma aja lu pelayanan. Itu dibawa-bawa tuh kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, jadi memang label kita tuh semahal itu gitu ya, semahal itu, dan ekspektasi orang terhadap kita tuh pun juga tinggi. Padahal kita ya cuma manusia biasa yang terkadang pun kita ya ada lemah-lemahnya juga, yang nggak sempurna juga gitu ya. Tapi ya sehebat itu, sepenting itu label kita pengikut Kristus gitu. Label kita, apalagi kalau kita dipercaya untuk melayani ya. Nah, itu satu kehormatan banget dimanapun kita berada gitu ya. Dan itulah perjuangan kita untuk menjaga label itu, bukan menjaga label itu ya. Justru label itulah yang menjaga kita untuk kita tetap on track gitu ya, tetap di jalannya. Karena nggak semudah-mudah itu juga. Karena kan balik lagi, bukan Tuhan yang panggil, bukan kita yang panggil Tuhan, tapi Tuhan yang panggil kita. Bukan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan itu sesuatu yang bernilai gitu. Kita jadi pengikut Kristus, kita jadi pelayan Tuhan, kita menjadi apa, pewarta atau pemateri atau apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita, uh, itu merupakan sesuatu yang bernilai, dan nggak bisa kita main-main dengan hal itu gitu ya, karena
lebih baik kita lebih baik kita maju terus, pantang mundur, walaupun kita, wah, ya itu tadi korban ya. Bicara soal korban kan bukan bicara soal materi aja, tapi waktu, tenaga, pikiran, segala macam lah ya. Kalau biasanya kalau ada di janji-janji pelayan tuh kayak gitu, ya, korban waktu, tenaga segala macam, korban perasaan, korban hati juga sama. Karena memang disitulah bagian dari pelayanan kita, dan itulah bagian proses kita jadinya sebenarnya gitu. Dan bersyukur untuk hal itu gitu. Kalau enggak, ya enggak mungkin kita Tuhan bawa sejauh ini. Dan itu pun masih terus juga kita diproses Tuhan sampai kita menang dari setiap kedagingan kita. Tadi mungkin kita pengen dilihat orang, pengen eksis, pengen apa gitu ya. Nah, itu dikikis sama Tuhan. Jadi ya kamu tuh harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Intinya seperti itu sih. Dan satu sisinya lagi, yaitu tadi kalau kita belajar tadi tentang persembahan, tentang apa tadi di sini, yang paling kental itu tentang persembahan orang Lewi gitu. Nah, kita ini pun sebagai pengikut Kristus rasanya sudah layak dan sepantasnya ya senang dengan namanya korban gitu loh. Senang yang namanya korban, dan harusnya kita orang-orang pertama yang yang membawa korban itu gitu ya. Mau korban apapun, ya korban waktu, tenaga, mati yang kayak tadi gitu. Bukan orang-orang yang menghindari korban. Nah, kebayang teman-teman, kayak kita punya kompor aja ya, kompor di rumah, atau kita punya tungku api aja. Api itu yang membuat sesuatu itu bernyala-nyala itu apa? Ya karena ada api kan, karena ada apinya dan ada yang dibakar gitu loh. Nah, yang dibakar ini apa? Ya korban itu. Jadi kalau nggak ada yang kita bakar, ya kita nggak akan punya api. Jadi memang bakar terus. Kita harus membakar terus, harus meletakkan terus di atas api itu. Apa? Ya persembahan supaya itu tetap bernyala. Kalau enggak, ya apa yang perlu dibakar kalau kita nggak meletakkan gitu loh. Nggak meletakkan, tidak memberikan, umpamanya kalau kayak kita tahun baruan bakar-bakaran gitu ya. Nah, apinya ada, apinya itu tersedia, yaitu apa? Api Tuhan, api Roh Kudus. Tapi kita tidak menyerahkan ayam panggangnya di situ, jagungnya kayak apanya, daging babinya atau apa gitu, yang untuk dibakar. Nah, sama dengan hidup kita nih. Ya kalau kita nggak bawa diri kita untuk kita bakar gitu ya, aku rasa nggak berguna Roh Kudus itu juga gitu loh. Roh Kudus itu ada. Kita minta Tuhan datang kok. Roh Kudus itu datang. Tapi kita mau nggak ikuti Roh Kudus? Itu kan intinya. Kita mau nggak ikuti tuntunan Tuhan? Nah, kalau nggak kita mau, ya percuma aja. Api itu kita minta api, tapi kita nggak melangkah gitu bersama-sama dengan Tuhan. Apapun kehendak Tuhan gitu ya. Apapun yang Tuhan inginkan, rasanya nggak berguna. Ya ibaratnya sayang sekali gitu ya. Nah, itu yang jadi perenungan buat kita gitu. Makanya kalau kita lihat ini dikit-dikit persembahan, orang dulu dikit-dikit salah bakar kobar persembahan, sampai Tuhan itu bosan dengan korban persembahan ya, karena lu segampang-gampang itu lu kira ngasih persembahan, dikit lu berdosa, gampang aja lah nanti bikin korban penghapus dosa. Padahal Tuhan bukan mau yang itu. Yang Tuhan mau itu sebenarnya ya hati kita ya, hati kita. Hati yang apa? Hati yang kita bawa, hati yang hancur. Kita bawa ke Tuhan. Nah, sama lah ya teman-teman. Ya kalau tadi Bertu sudah cerita bagaimana dia bisa menyelesaikan sidang ini. Oh, ini sama sekali nggak mudah sama sekali ya. Sama sekali nggak mudah. Dari tahun lalu tuh udah mengerjakan, dan dia pun udah mikir kayaknya aku nggak bisa, kayaknya ini aku kayaknya ada segala macam lah ya, persoalan dalam hidupnya, saking beratnya masalah studi ini gitu ya. Kayaknya nggak lanjut, sampai udah bikin plan A, B, C, D gitulah. Kayaknya aku terlambat nih ngasih proposal, kayaknya aku terlambat nih masukinnya, ini begitu. Tambah lagi dosennya juga ada dosen satu agak bermasalah juga gitu ya. Wah, itu ya kalau cuma sekedar berdoa ya udah kita doain gitu ya. Kita doain, tapi kok kayaknya nggak ada progres. Sampai akhirnya benar-benar berdoa gitu, benar-benar berdoa, masuklah ke doa. Ya mungkin kalau Bertus kan cuma cerita gitu, tapi dia kan nggak ya gimana dia mau berdoa fokus gitu, orang materinya pun dia belum komplit apa segala macam. Ya karena kita satu rumah, apalagi udah suami istri gitu ya. Jangankan suami istri, kalau kita punya orang tua atau apa, nah aku bawa doa gitu ya. Ya memang kenapa Tuhan bilang, baru aku makin menyadari gitu. Jadi
persembahan yang Tuhan suka tuh ya itu korban-korban yang bikin kita remuk hati gitu ya. Remuk hati itu menjadi satu persembahan, satu korban yang luar biasa di mata Tuhan. Remuk hati itu kayak apa? Ya benar-benar hancur di hadapan Tuhan. Sampai kayak tadi tuh, kayak Lewi mempersembahkan korban itu. Jadi minta pertolongan Tuhan, kita yang jadi bempernya, ngadunya ke Tuhan itu ya aku gitu. Ngadu dengan persoalannya Bertus yang wah itu kompleks lah ya, masalahnya kompleks. Terus kakek meninggal lagi kan, di tengah-tengah dia sibuk-sibuknya mau mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Kakek meninggal tiba-tiba, rencana kita gagal lah semua, schedule berantakan, harus tiba-tiba ke Solo gitu. Nah, terus besoknya balik lagi, cepat-cepat balik lagi ke Bandung, beresin segala macam sampai akhirnya kita planning A, planning B itu nggak bisa gitu ya. Terus ya udah, demi untuk mengejar sidang ini gitu, karena harus masuknya deadline-nya awal-awal tahun. Belum kita harus nunggu untuk sidang, itu masukin proposalnya dulu gitu. Nah, ya bawa doa ya, terus bawa doa. Bahkan waktu kemarin-kemarin itu kita sana pun aku udah terus minta Tuhan gitu, karena Bertus sudah menyerah gitu loh, udah menyerah dan memang dia udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Sampai ya udahlah kita nanti nggak aku lanjutin lagi nih apa dan segala macam gitu ya. Udah depresi ya, udah depresi lah, sangat sangat depresi banget. Terus bawa doa tiap hari, bawa doa tiap hari gitu kan. Terus sampai aja aku bawa doa, aku cari ya minta ya gimana lah, kalau katanya di kitab suci itu Hana berdoa kayak apa segala macam, ya bawa ke Tuhan dan berdoa, sungguh-sungguh berdoa segala macam sampai akhirnya minta tolong Tuhan lah ya, minta tolong Tuhan sampai nangis-nangis, sampai minta tolong Tuhan ya, nggak ada jalan lain segala macam. Entah dosennya yang agak sulit atau Bertusnya yang kesulitan atau di mana, kita nggak tahu persoalannya kayak gimana. Tapi ternyata ya Tuhan ajaib ya. Di kala titik terendah ya itu ya Tuhan buka jalan satu demi satu, Tuhan buka jalan gitu. Dan yang luar biasa lagi, pas dia sebelum mau sidang ini, minggu-minggu lalunya itu entah kenapa tiba-tiba dia ini ayo kita doa yuk tiap malam, katanya gitu kan, tiap malam. Nah ini hari terakhir. Kita novena lah ya, novena biasanya kan novena Salam Maria gitu, novena Maria gitu kan, atau Hati Kudus Yesus. Nah ini beda lagi, dia cari-cari ada di buku doa tuh, novena kepada Santo Yudas Tadeus kan. Nah itu kita doa segala macam ya. Doa pun bukan kayak novena kita kayak biasa gitu, enggak. Doa novena yang haru biru ya, secara gue mama-mama gitu ya, emak-emak juga yang ibaratnya kalau nggak Tuhan yang tolong ini impossible. Ya memang impossible teman-teman, karena pengalaman dari sidang yang pertama itu babak belur. Bertus memang lulus, tapi lulusnya modelnya masih dalam, mereka perbantah-bantahan gitu loh, antara dia dan dosennya, terus antara dosen dengan dosen tuh berbantah-bantahan untuk ini tuh nggak bisa kayak gini, ini bahaya, ini nggak bisa kamu dilanjutin studinya, ini nggak boleh begitu kan, mengeri. Tapi memang puji Tuhan lulus juga gitu ya, itu pun haru biru juga. Tapi yang kali ini lebih smooth gitu ya, lebih oke dibandingkan sebelumnya, karena ya mungkin karena doa juga, doa keluarga, teman-teman dan semua dan segala macam gitu ya, kita minta doa dan akhirnya hari ini mulus gitu, walaupun ada persoalan kayak tadi Bertus bilang ya, banyak persoalan gitu, bahkan yang dia nggak bisa jawab dijawab sama dosen yang nanya, dia yang nanya, dia pula yang jawab gitu kan. Itu kan kasih karunia ya. Biasanya dosen itu kan lebih killer. Kalau dosen-dosen untuk Sotahabia tuh udah mainannya udah profesor. Bayangin itu rektornya Maranatha yang menyidangin dia gitu. Terus belum lagi dari luar gitu kan. Via Zoom ada, yang langsung onsite pun ada gitu. Itu kan babak belur, karena ini kan untuk dipublish seluruh dunia gitu ya, jadi kan nggak bisa sembarangan juga gitu, bukan kayak ya udah sekali jadi udah beres gitu kan, nggak juga, karena pertanggungjawabannya lebih berat. Nah, dan itu kan ini pun masih ada 5 kali sidang lagi, bayanginlah kayak apa ya. Tapi itu udah jalanin aja, kita kan ngikut aja kata Tuhan. Ya itu tadi, ikut kata Tuhan, tapi bukan semuanya mulus, tapi semuanya ya begini, kemenangan demi kemenangan yang terjadi ya bersama dengan Tuhan. Tapi bukan berarti nggak ada air mata, bukan nggak ada, artinya nggak ada penderitaan gitu ya, nggak ada yang kita sampai down banget, nggak berarti. Waktu kita doa pun kita masih belum tahu gitu, belum tahu wah ini bakal bagaimana, itu belum tahu sama sekali, no clue sama sekali.
Bahkan Bertus pun Tuhan kasih hikmat biar apa yang dia pelajari nanti apalagi yang mau dipelajari, apalagi itu pun Tuhan kasih clue, tiba-tiba dia belajar. Tapi tiba-tiba yang hal-hal yang tak terduga itu bisa aja gitu loh. Jangan kita merasa cukup puas atau kita cukup merasa wah gue udah confident nih. Enggak begitu gitu, enggak sama sekali enggak begitu. Tetap aja walaupun dia udah pelajari enggak, aku tuh suka apa ya, suka gemes gitu. Kadang-kadang dia gimana udah berapa persen, udah nggak tahu lah aku ini, nggak ngerti lah aku ini, wah paling gemes gitu. Padahal dia udah dari pagi sampai pagi dia belajar gitu kan. Jadi apa sih yang dipelajari? Kalau nggak tahu ini nggak tahu lah, aku nggak tahu gitu. Nah tapi yang terjadi apa? Ya dasarnya Tuhan tuh ya dia God Almighty, terus ya sumber pengetahuan ya memang takut akan Allah gitu ya. Kami ini nggak bisa apa-apa Tuhan tanpa Tuhan. Keterbatasan kami banyak, kelemahan kami banyak. Kami pun nggak semampu-mampu itu, nggak sehebat-hebat itu juga. Kami ini hanya bagian dari bagian yang kecil di antara di dunia ini juga gitu. Hanya melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan gitu kan. Nah, jadi ya udah jalan aja lah. Ya udah yang penting udah melakukan. Nah, tapi sebelumnya memang terus doa tiap malam doa bersama gitu ya. Wah, tapi mukjizat itu nyata banget hari ini. Dia cukup puas ya, pulang dia puas karena hasilnya dia dapat A. Bayangin, pertolongan Tuhan ajaib yang dia nggak tahu jawab pertanyaannya di cover sama dosen itu sendiri. Belum lagi dosennya itu kocak banget lagi hari ini. Semuanya itu berbeda banget dengan sidang pertama. Dan ini kita akan lihat lah sidang ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh ya. Ada 5 kali lagi ke depan. Pasti banyak cerita-cerita yang ajaib bersama dengan Tuhan. Memang nggak mudah, tapi kan selalu ada kesaksian. Nah, sama aja dengan kehidupan kita juga gitu kan. Ketika kita mempersembahkan diri kita sama Tuhan, ya pasti kemenangan itu terjadi gitu. Bukan berarti wah tanpa masalah, nggak ada itu. Ada masalah dulu baru menang. Nah, tapi kadang-kadang kita takut kan? Takut apa? Takut masalah. Nah, salah sebenarnya. Itulah kesempatan sebenarnya. Nah, ini panjang-panjang jadi ngomongnya. Biar teman-teman saking terpesona dengan apa yang Tuhan kerjakan sampai detik ini, itu ajaib lah ya. Bukan karena kita hebat, enggak, jauh, masih banyak yang lebih hebat, dan aku rasa teman-teman di sini pun hebat-hebat semua gitu ya. Keren-keren semua dengan di bidangnya gitu. Kita hanya menceritakan bagian bagaimana Tuhan itu masih hidup kok, masih nyata perbuatannya. Sekalipun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun kita nggak bisa apa-apa, Tuhan bisa lakukan apapun dalam kehidupan kita. Sepanjang kita mau untuk mengkorbankan waktu buat Tuhan, mengkorbankan tenaga, pikiran, hati kita, bahkan materi kalau Tuhan minta gitu, itu pun kita harus siap. Tapi yang Tuhan gantikan itu jauh lebih membahagiakan gitu ya, karena kita berani untuk berkorban gitu ya. Jadi suatu sukacita kita tuh sebagai Kristus siap korban gitu. Kalau nggak salah nih ada satu nih di Jepang nih, aku tambahin sedikit ya. Di Jepang itu ya, pada mereka tuh bukan orang-orang yang pengikut Kristus gitu, tapi mereka satu kehormatan kalau mereka bisa bantu orang gitu loh. Nah itu ada apanya, ada ininya, ada kalau nggak salah ada ceritanya, aku lupa, aku denger di mana gitu. Ada kesenangan buat mereka, sukacita buat mereka, ada kehormatan kalau dia tuh bisa lakukan, dan itu jadi kebiasaan, bukan kebiasaan, memang sifatnya orang Jepang tuh begitu. Kalau ada yang perlu kita dibantu sampai dia sampai tuntas. Kalau masih ada, kan habis itu mereka malah yang berterima kasih. Karena apa? Terima kasih ya. Malah mereka yang bantu, mereka yang terima kasih. Nah, jauh banget sama kita di sini ya. Nah, kadang kita nggak mau direpotin orang, kadang kita nggak mau direpotin orang tua kita, nggak mau direpotin bos, masih aja kita ngomel dalam hati gitu ya. Padahal orang Jepang sendiri bahkan yang nggak kenal Tuhan, mereka tuh kebanggaan, mereka tuh terhormat kalau mereka tuh dimintain tolong dan mereka mengerjakan sampai well done gitu ya. Itu yang aku sendiri baru belajar gitu. Wah ini hebat ya, nih orang-orang Jepang ini ya. Walaupun kita lihat ada side yang lainnya juga dari orang Jepang yang nggak baik gitu ya. Nah tapi ternyata itu yang jadi apa mereka itu yang menjadi kebiasaan di sana, tradisi di sana, dan menjadi pola mereka di sana seperti itu. Dan itu aku pikir wah ini ya ketika seseorang itu berfungsi sesuai dengan ininya, sesuai dengan berfungsi dalam hidupnya gitu ya, itu ternyata yang membahagiakan gitu ya, apapun itu. Aku juga nih satu lagi, mumpung aku masih ingat nih, aku juga punya tante nih ya, tantenya Albert tepatnya. Nah itu orangnya ya ampun, nih kemarin-kemarin cerita karena tantenya ini nggak nikah kan, sampai dia akhirnya cerita, aku tuh mau ke psikiater Yus, aku begini segala macam gitu kan. Aku rasa dia nggak ada yang kurang karena hidupnya tercukupi dalam segala halnya juga. Bahkan dia bisa pelihara kucing yang lucu-lucu,
ada banyak gitu ya. Dan di rumah dia juga pun pakai pembantu gitu. Pokoknya nggak ada yang kurang lah hidupnya, enak, cerita segala macam. Ke aku kalau dia tuh mau ke psikiater, kalau dia tuh merasa aku tuh banyak beban apa segala macam. Ya ampun, apa sih beban lo? Aku pikir dalam hati, nggak ada kali. Beban lo apa? Lu nggak nyekolahin anak, lu nggak apa, nggak pusing suami kayak bagaimana? Hari-hari gini suami nggak beres banyak gitu ya. Enggak, aku tuh depresi, aku begini gini, psikiater dia. Tapi aku langsung cerita, sebenarnya tante nih nggak kenapa-kenapa sih. Cuma tante tuh kesepian, sendiri, merasa sendiri. Aku bilang, terus iya sih, Yus, aku tuh sebenarnya merasa sendiri. Nah, aku tuh seneng kalau kalian tuh datang ke Solo semuanya. Tahu nggak? Dia kalau kami datang semuanya, dia tuh paling repot sedunia. Ya, padahal dia capek ngantar kita ke sana sini, masak nonstop, belanja apa dan segala macam. Itu dia paling seneng. Tapi kalau kita udah pulang, wah, mulai dia stres. Artinya apa? Ketika seseorang itu melayani, ketika seorang itu dibutuhkan, berfungsi gitu sesuai dengan berfungsi gitu ya. Nah, itu membahagiakan, itu yang membuat dia senang, itu yang membuat dia nggak depresi. Tapi ketika kita nggak berfungsi, nah itu depresi. Sama aku juga dulu pernah di tempat kerja begitu. Nah, ketika pekerjaanku udah nggak ada lagi nih ya, udah beres semua dan aku ngapain lo luntang-lantung sana, luntang-lantung sini. Nah, jadinya akunya jadi ngapain? Ya nggak ngerjain apa-apa. Jadi nggak ngerjain apa-apa, jadi apa? Jadi bingung kayak orang nggak ada kerjaan aja. Jadi ke sana ke sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalau kita berfungsi sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan kita pun berfungsi artinya kan kita mengorbankan gitu ya, mengorbankan apa yang ada dalam diri kita gitu, mengorbankan apapun lah, mau tenaga, mau uang, mau apa segala macam gitu ya. Itu jadi kesukaan dalam dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau Tuhan bilang mempersembahkan, artinya kamu persembahkan apapun lah, mau tenaga, mau uang, mau suara kamu yang keren itu, mau talenta kamu yang keren itu, atau cerita-ceritamu yang memberkati orang lain, persembahkan, bagikan. Itu akan membuat suatu kesukaan buat kita nggak pernah tahu orang-orang di luar sana atau teman kita atau mengalami hal yang sama. Siapa tahu mereka bisa bangkit kembali gitu. Nah, itu aja sih teman-teman. Ini kayaknya udah kebanyakan aku ngomong. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, makasih Kak atas ininya. Oke, ya. Kita langsung saja. Ini ya, karena sudah waktu juga sudah habis juga. Kami mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di tengah-tengah gitu ya, ataupun mungkin baru melihat kami, ataupun mungkin melihat kami di rekaman video gitu ya. Jangan khawatir, kami juga mengunggah semua video-video jazz sebelumnya dari Kitab Kejadian itu di YouTube rekaman Jazz Hope House of Praise Bandung. Oke. Dan follow kami di @house.of.praise di Instagram. Lalu setiap Selasa jam 7 malam kami mengadakan persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Kota Bandung. Dan nanti kita akan bertemu lagi di Jazz Online 2 minggu lagi, tanggal 1 Februari 2024 pukul 7 malam lagi. Kita akan berbicara mengenai di bab 9 sampai 10 ya. Kita bicara tentang berangkat dari Gunung Sinai. Baik, mari kita tutup malam hari ini dengan doa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mohon doa malaikat pelindung. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur pada Allah karena dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah.
agar aku tidak goyah, dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku kelemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penupas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama Engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.